mahasiswa Nur Faiza dari MN17C Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya selama 1 bulan di perusahaan PT Jasa Kawan Group. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melancarkan kegiatan saya, dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Robi Fauji SEMM, yang sudah membimbing saya dengan sabar dan pengertian. Dan terima kasih untuk teman-teman dan sahabat saya atas dukungan dan supportnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Di sini dalam laporan ini saya mengambil judul penerapan kualitas pelayanan pada PT Jasa Kawan Group. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Kerja praktek adalah suatu mata kuliah wajib pada program studi manajemen berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenal penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dan menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, keilmuan berbasis teknologi, dan apabila diperlukan perusahaan dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan. Lingkup pekerjaan KP tidak hanya mencakup pada kompetensi hard skill, namun juga pada kompetensi soft skill, sehingga mahasiswa mampu bersosialisasi di lingkungan dunia kerja atau usaha, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kerjasama tim, beretika, inisiatif tinggi, beradaptasi, problem solving, kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemandirian. Selanjutnya, mengapa sih saya memilih judul kerja praktek di PT Jasa Kawan Group itu tentang kualitas pelayanan? Jadi di sini ada sebelumnya saya itu ditempatkan di bagian administrasi pelayanan properti. Maka saya sendiri mengambil judul yaitu penerapan kualitas pelayanan di PT Jasa Kawan Group yang sudah saya jelaskan tadi. Saya lebih mengarah ke bab mengenai kualitas pelayanan, yang artinya apa sih kualitas pelayanan itu? Memberikan kesempurnaan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan serta dimaksimalkan agar mampu bertahan dan tetap dijadikan pilihan oleh pelanggan, dengan harap dapat membantu dan mengatasi masalah yang ada pada bagian kualitas pelayanan di PT Jasa Kawan Group. Selanjutnya, dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang, memilih tempat PT Jasa Kawan Group untuk melakukan kerja praktek. Kerja praktek lapangan ini dilakukan di kantor pelayanan PT Jasa Kawan Group yang beralamat di Ruko Arsadia, Jalan Galumas Raya, Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selama kurang lebih 1 bulan pada tanggal 20 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020. Kerja praktek di PT Jasa Kawan Group ini, saya berharap mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Dan saya mencoba menetapkan teori-teori yang sudah dipelajari selama di perkuliahan. Di sini ada menurut Kotler dan Keller tahun 2012, halaman 214. Jasa merupakan setiap kegiatan atau performance yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang bersifat intangible serta tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun yang mana dalam produksinya terkait maupun tidak produk fisik dengan produk fisik. Terus di sini menurut para suraman dalam Lupioadi tahun 2013,
halaman 216 mengatakan bahwa kualitas pelayanan yaitu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Selanjutnya, pada beberapa penelitian terlebih dahulu sudah terbukti bahwa 5 dimensi kualitas pelayanan ternyata dapat dijadikan alat ukur untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti penelitian yang dilakukan oleh NITA 2017 dalam kegiatan kerja praktek yang mengatakan bahwa 5 dimensi kualitas pelayanan guna menciptakan kepuasan pelanggan, dan dari penelitian Susanti tahun 2019 yang menyatakan 5 dimensi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, serta penelitian dari Ade Zeni BR Sembiring tahun 2019 yang menyatakan bahwa 5 variabel kualitas pelayanan meliputi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta pameran. Dapat disimpulkan bahwa 5 dimensi kualitas pelayanan merupakan alat untuk mengukur kualitas pelayanan yang ada di suatu perusahaan. Di sini ada gambaran umum dari perusahaan PT Jasa Kawan Group. Ini logo dari perusahaan PT Jasa Kawan Group. PT Jasa Kawan Group mulai beroperasi secara mandiri sejak tahun 2014. Yang didirikan oleh Bapak Aji Ali Akbar SE selaku pemilik dan direktur utama. PT Jasa Kawan Group ini dengan bisnis utama ekspedisi angkutan darat atau trucking. PT Jasa Kawan Group merupakan perusahaan yang independen. Dalam arti kata bahwa perusahaan bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi atau bukan merupakan anak perusahaan dari suatu grup. PT Jasa Kawan Group sendiri itu sebuah holding company yang bergerak di bidang jasa properti, transportasi, distribusi. PT Jasa Kawan Group juga merupakan bagian dari solusi bisnis di Indonesia yang akan mewujudkan impian para investor di dalam negeri maupun di luar negeri dalam pengembangan jasa properti, transportasi, dan distribusinya. Lalu di sini juga ada nama perusahaannya, itu adalah PT Jasa Kawan Group, tanggal berdiri 1 Januari 2014 yang beralamat di Jalan Galuh Mas Raya, Ruko Arsadiyah, Sukaluyung, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41331. Jenis perusahaannya jasa. Jumlah karyawan ini ya kurang lebih 36 orang. Produk jasa transportasi, properti, distribusi. Emailnya jkw.transportasi@gmail.com. Di sini ada tinjauan pustaka, definisi manajemen. Saya mengambil menurut Amirullah tahun 2015 halaman 5. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya. Manajemen juga mengatur hal yang dikelola agar tercapai hal yang memuaskan. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesanya adalah manajemen merupakan sistem atau perencanaan yang disusun secara baik dan teratur menggunakan implementasi fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Lalu tinjauan pustaka yang definisi manajemen pemasaran. Menurut Supriyanto dan Rosat tahun 2015 halaman 1, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengonsepan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari produk. Jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini juga ada menurut Kotler dan Keller tahun 2009 halaman 5 yang sama saja seperti manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasi program-program yang menguntungkan perusahaan dan juga
dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar yang supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Jadi dari definisi manajemen pemasaran ini dibuat sintesanya itu adalah maka dapat merupakan sebuah kegiatan dalam mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tentang pemasaran untuk tujuan suatu usaha agar cepat tercapai. Di sini ada tinjauan pustaka mengenai definisi kualitas pelayanan yang judul saya ambil. Di sini menurut Parasuraman dalam Lupiyadi tahun 2013 halaman 216 mengatakan bahwa kualitas pelayanan yaitu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Di sini juga dalam kualitas pelayanannya itu dengan teori dari Lovelock yang terdiri dari 5 dimensi. Jadi kualitas pelayanan itu ada 5 dimensi. Yang pertama itu tangible, kedua reliability, dan keempat responsif, kelima asuransi, dan kelima empati. Berdasarkan pengertian kualitas pelayanan di atas dapat disintesakan yaitu kualitas pelayanan memberikan kesempurnaan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Jadi kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan serta dimaksimalkan agar mampu bertahan dan tetap dijadikan pilihan oleh pelanggan. Di sini selanjutnya ada tujuan dan metode. Jadi tujuan saya kerja praktek di PT Jasa Kawan Group yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan itu tidak cukup. Akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan langsung pada instansi atau perusahaan. Membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Jadi mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya dan melatih mental untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Terus metode yang dalam metode laporan ini saya mengambil metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menurut Sugiono tahun 2012 halaman 11 menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan kualitas pelayanan di PT Jasa Kawan Group. Terus yang kedua, metode kedua itu penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mencari, mempelajari, dan mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penulis dengan mempelajari informasi dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penerapan kualitas pelayanan pada PT Jasa Kawan Group. Seperti teori-teori mengenai penerapan kualitas pelayanannya, serta keputusan pembelian konsumen beserta indikator-indikatornya. Terus di sini pelaksanaan KP. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas utama saya itu di sini melayani transaksi jual beli tanah. Kegiatan melayani transaksi jual beli tanah merupakan kegiatan di mana penerima berkas seperti adanya surat tanah, terus dari penjual, KTP penjual, KK, lalu ada bukti bayar dan validasi keaslian surat, pengukuran dan pelunasan, serta tervalidasi pihak perusahaan akan melakukan transaksi dengan penjual secara langsung. Yang kedua di sini mengisi form checklist kelengkapan berkas kegiatan. Jadi mengisi form checklist ini merupakan suatu pendataan kelengkapannya jika berkas-berkas yang telah diperiksa saat transaksi jual beli, kegiatan pendataan ulang data-data dari kelengkapan berkas
diantaranya yang sudah disebutkan tadi seperti KK, KTP, itu bukti bayar pajak. Jika berkas belum lengkap, maka dilakukan seperti pelengkapannya terlebih dahulu. Kalau di sini ada juga tugas pendukung, yaitu pertama verifikasi data, di mana merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan berkas dan transaksi jual beli tanahnya. Lalu yang kedua ke kantor notaris. Kenapa sih ke kantor notaris? Ya karena kegiatan sesudah validasi berkas-berkas oleh perusahaan dianggap komplit surat-suratnya, lalu dikirim ke notaris dan divalidasi lagi secara sah di depan hukum agar legal. Setelah legal dibuatkan akta jual belinya oleh notaris, seluruh berkas asli disimpan di notaris. Lalu yang ketiga, pembuatan surat kuasa, tanda batas, surat permohonan pengukuran. Lalu surat-surat ini merupakan salah satu syarat dan kelengkapan berkas yang nantinya diajukan ke BPN, yaitu untuk mendapatkan SKT, surat keterangan tanah secara legal. Setelah membuat surat-surat ini, langsung ke kantor BPN, Badan Pertahanan Nasional, yang sudah kegiatan merupakan pengajuan berkas agar dapat mendapatkan SKT ini, yaitu surat keterangan tanah yang legal dari negara. Ketika sudah keluar SPR, surat perintah setor, perusahaan langsung melakukan pembayaran ke BRI melalui ATM, pajak mutlak masuk pada kas negara. Di sini ada tugas pendukung. Di sini ada daily report selama saya 1 bulan bekerja. Ada pengenalan diri, terus ada verifikasi data, melayani transaksi jual beli sampai pada tahap penyelesaian kerja praktek, yaitu tetap melakukan verifikasi data, mengisi form checklist kelengkapan data, persiapan kerja praktek. Jadi selama 20 hari ini daily report saya selama kerja praktek di PT Jasa Kawan Group. Lalu di sini ada permasalahan dan solusinya. Permasalahannya, yang pertama, bahwa permasalahan yang muncul di PT Jasa Kawan Group dalam kualitas pelayanan, yaitu adanya keterlambatan dalam membuat suatu pemberkasan yang termasuk dalam TERA, yaitu di reliability-nya. Kehandalan, yaitu seberapa konsisten perusahaan memberikan kualitas seperti yang dijanjikan kepada pelanggan. Jadi masalah ini bisa menghambat proses-proses selanjutnya ke depannya. Yang keterlambatan dan tidak kelengkapan pengumpulan berkas yang diminta dari admin satu ke admin lainnya. Masalah ini diakibatkan oleh human error, di mana kesadaran dan tanggung jawab dari admin tersebut kurang, terlalu santai dan kurang teliti. Kemudian masalah mediator mengenai negosiasi patokan harga dengan masyarakat atau calon penjual. Permasalahan ini bisa menyebabkan mengurangi pelayanan pada konsumen. Di sini ada langsung yang kedua itu setelah ada permasalahan, di sini ada solusinya. Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan melaksanakan kerja praktek, maka solusi yang perlu dilaksanakannya yaitu harus mengatasi masalah tersebut dengan membuat target pencapaian lebih tegas terhadap penyelesaian kelengkapan berkas yang diminta. Itu solusi. Agar setiap karyawan mereka lebih responsif, terus dan lebih disiplin dalam bekerja, tidak saling mengandalkan satu sama lainnya. Kemudian untuk mediator, solusinya itu adalah dengan melakukan kesepakatan awal atau patokan harga sesuai KJPP ketika melakukan kerjasama, sehingga harga yang ditawarkan oleh mediator masih sesuai dengan target perusahaan. Setiap karyawan harus mendapatkan kesamaan dalam pengetahuan dalam bekerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan supaya karyawan lebih baik dalam bekerja. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian dan temuan di lapangan selama melaksanakan kerja praktek 1 bulan, saya sebagai divisi admin pelayanan transaksi jual beli tanah atau transaksi pembebasan lahan. Kesimpulannya itu adanya kondisional peralihan hak dari efisiensi dan efektivitas. Efisiensi pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli atau
pembebasan lahan tanah dilihat dari biaya pelayanan. Efektivitas pelayanan peralihan hak ini memiliki tanah jual beli atau pembebasan lahan tanah dilihat dari waktu penyelesaiannya. Terus partisipatif pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Jasa Kawan Group dinilai dari aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Selanjutnya bahwa hendaklah memperhatikan kualitas layanan yang mereka berikan kepada pelanggan, sebab kepuasan pelanggan dapat terbentuk oleh baiknya tingkat. Kualitas layanan yang mereka berikan tidak hanya aspek tangible, reliability, responsif, empati, namun aspek yang perlu ditingkatkan seperti asuransi atau jaminannya. Meskipun tidak langsung dalam proses pemasaran langsung sebagai sales promotion, karena proses pendekatan pada calon konsumen menggunakan mediator, akan tetapi kami diberikan gambaran mengenai bagaimana proses dari segi kualitas pelayanan sampai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kepada penjual. Kemudian praktik diajarkan bagaimana step by stepnya dari validasi berkas sampai pada transaksi jual beli berlangsung. Selanjutnya di sini ada saran. Bagi PT Jasa Kawan Group, perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada bagian admin untuk menghindari kesalahan dan keterlambatan dalam penyelesaian kelengkapan berkas. Memberikan perhatian lebih kepada staf untuk mengurangi stres kerja yang diakibatkan terlalu lama bekerja di depan komputer dan tekanan dari atasan. Bagian administrasi PT Jasa Kawan Group harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan cepat dan tanggap dalam penyelesaian kelengkapan berkas-berkas transaksi. Selanjutnya bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, sarannya sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan agar terjalin hubungan yang baik. Hal ini dapat memudahkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mudah dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya dan sebaiknya universitas memberikan arahan serta bimbingan yang baik lagi untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek agar semuanya berjalan dengan lancar. Dari semua yang sudah saya paparkan, di sini ada lampiran foto kegiatan selama saya kerja praktek. Walaupun tidak semuanya, tapi ini ada sebagian yang saya tampilkan di sini. Itu di sini ada foto kegiatan. Nih, di sini saya lagi mencari data untuk melengkapkan berkas-berkas yang masih belum lengkap. Jadi masih banyak yang tercecer yang sudah saya jelaskan tadi permasalahannya itu kurangnya masih terlambatnya untuk pemberkasan. Dan ini saya sedang mencatat verifikasi data. Selanjutnya ini saya setelah melakukan pembuatan surat bebas, surat kuasa ini ditata ulang lagi. Dan di sini saya ke kantor BPN membawa berkas-berkas yang sudah divalidasi. Dan di sini saya sedang menjaga kantor atau staf. Selanjutnya ini di saat perpisahan, ini semuanya karyawan PT Jasa Kawan Group. Ini juga sama, ini karyawan PT Jasa Kawan Group. Dan ini seperti atasan-atasan PT Jasa Kawan Group, orang-orang terpenting. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya. Untuk perusahaan PT Jasa Kawan Group, terima kasih sudah mempercayai saya untuk melaksanakan kerja praktek di perusahaan PT Jasa Kawan. Sudah selesai dari apa yang sudah saya laporkan tentang kerja praktek selama 1 bulan di PT Jasa Kawan Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.